bersalawat kita ke Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mengajak kita semua, kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, karena tidak mungkin hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirat kalau kita tidak amalkan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita menjadikan beliau sebagai qudwatul hasanah agar akhlak kita mulia, karena Rasulullah akhlaknya sangat mulia. Siapapun yang menjadikan beliau sebagai panutan, insya Allah akhlaknya juga akan mulia. Dan mari kita banyak-banyak bersalawat. Kalau sering kita bersalawat, hari kiamat kita tidak hanya dapat syafaat, tapi insya Allah kita satu surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mengawali kajian pada sore ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya seperti biasa. Materinya sangat penting, bagus sekali. Saya aja ketika membaca materi ini dan membuat materi ini, alhamdulillah banyak dapat ilmu dari Allah. Ada beberapa tambahan materi dari materi yang sudah saya kirim. Di materi sebelumnya kita hanya bahas 6 materi. Nah, nanti ada tambahan materinya. Ini dia. Pertama kita akan bahas pengertian qiyamul lail dan apa perbedaannya dengan sholat tahajud, sama ada sholat malam dengan sholat tahajud. Kita bahas. Yang kedua, kita juga akan bahas nanti pembagian sholat malam. Nanti ada 3 pembagian sholat malam. Lalu yang ketiga, apa perbedaan tarawih dan tahajud? Ini harus kita ketahui. Lalu yang keempat, waktu-waktu pelaksanaan salat malam. Kapan sebenarnya waktu yang dianjurkan untuk salat malam? Kemudian berikutnya yang kelima, berapa jumlah rakaat dan tata cara salat malam itu seperti apa? Apakah dia 2 rakaat, ataukah dia 4 rakaat 1 kali salam? Nah, ini harus kita bahas ya, supaya nanti ketika ibu salat malam, entah salat apapun itu, insya Allah nanti tidak ragu. Atau kalau bertemu nanti mungkin suami tiba-tiba ngajak 4 rakaat sekali salam. Nah, dengan kita belajar, insya Allah nanti kita bisa menilai kira-kira benar dan suami kita. Kemudian yang keenam, nah ini tema inti kita, keutamaan qiyamul lail menurut Al-Quran dan hadis. Jadi kalau seandainya ibu kita semua istiqomah salat malam, apa yang bakal kita dapatkan dunia dan akhirat? Apa keutamaan yang bakal Allah berikan kepada kita? Dan yang terakhir, nah ini yang tambahan dari materi yang sudah saya kirim, hukum-hukum fikih terkait dengan qiyamul lail. Tapi ini nanti kondisional saja. Kalau seandainya waktu tidak memungkinkan, maka nanti kita bahas insya Allah di lain waktu nanti ya. Bunda-bunda yang dimuliakan Allah, kita masuk yang pertama, pengertian qiyamul lail. Qiyamul lail ini terdiri dari 2 kalimat. Qiyam artinya menghidupkan, lail malam. Qiyamul lail berarti menghidupkan malam. Maka qiyamul lail istilah umum untuk semua bentuk ibadah yang dilakukan di malam hari, dari isya sampai adzan subuh. Berarti qiyamul lail itu tidak hanya sholat. Apapun jenis kebaikan yang kita lakukan di malam hari, dari isya sampai subuh, apapun bentuknya, maka disebut qiyamul lail. Izin bunda, maju lagi bunda. Maju lagi, hari ini penuh nih insyaallah. Ayo maju satu sop lagi. Yang di depan, izin. Maju lagi, izin. Ayo bunda, apa harus saya kasih duit dulu biar maju? Nah, boleh ya. Doakan saya jadi orang kaya dulu. Ya, insyaallah nanti kalau saya kaya saya kasih duit semuanya. Amin, amin. Terima kasih bunda sudah maju lagi ya. Biar nanti
bisa duduk di belakang. Terima kasih. Mudah-mudahan yang maju-maju ini cepat naik haji. Yang nyender cepat haji. Amin. Ya, yang sudah haji mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Nah, kan banyak ramai hari ini insyaallah. Walaupun yang list cuma 40 kok tengok. Ibu-ibu di sini tuh aneh. Ngelis tidak tawa tapi datang tawa. Nah, ini bagus. Ya, insyaallah. Oke, kita mulai lagi. Kita ulangi lagi. Qiyamul Lail berarti apapun bentuk ibadah yang kita lakukan di malam hari dari Isya sampai subuh maka disebut Qiyamul Lail. Apa arti Qiyamul Lail tadi? Menghidupkan malam dengan banyak melakukan ibadah dan kebaikan. Contoh, sholat malam, sholat sunnah di malam hari. Apapun bentuk sholat sunnahnya kalau dikerjakan di malam hari dia disebut Qiyamul Lail. Mau dia tarawih, mau dia tahajud, mau dia sholat taubat, mau dia sholat hajat, mau dia sholat istikharah, mau dia sholat witir. Kalau dikerjakan antara Isya ke subuh, dia bagian dari Qiyamul Lail. Membaca Al-Quran kalau dilakukan ba'da Isya sampai sebelum subuh maka disebut Qiyamul Lail juga. Kemudian zikir, doa, istighfar, semua jenis kebaikan yang dilakukan di malam hari maka disebut Qiyamul Lail. Berarti Qiyamul Lail ini maknanya luas. Ya, itu disebut dengan Qiyamul Lail. Oke. Kemudian tahajud. Apa itu tahajud? Tahajud itu salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah dimulai dengan tidur. Berarti tahajud beda dengan Qiyamul Lail. Kalau Qiyamul Lail tidak mesti tidur. Tapi kalau tahajud mesti tidur. Nah, ini dia. Walaupun tidurnya cuma sebentar. Dan waktunya biasanya kalau tahajud itu antara Isya sampai subuh. Tidak ada orang tahajud sebelum Isya dan tidak ada orang tahajud ba'da subuh. Jadi waktunya antara Isya dengan subuh. Cuma perbedaannya dengan Qiyamul Lail, tahajud ini lebih khusus. Dia nama untuk sholat sunnah yang khusus yang dimulai dengan tidur. Berarti dari pengertian tahajud ada syaratnya disebut sholat itu tahajud. Pertama, dikerjakan antara Isya dan subuh. Yang kedua, dimulai dengan tidur, ya. Kalau tidak dimulai dengan tidur maka tidak disebut tahajud. Makanya Imam An-Nawawi menyebutkan nih, at-tahajjud huwa shalah ba'da naum. Tahajud itu salat yang dikerjakan setelah tidur. Kenapa? Pertanyaannya. Karena tahajud itu asal katanya hajada. Hajada. Hajada itu apa? Tidur. Ditambah huruf ta di depannya. Tahajjada, ya tahajjadu. Bahasa kitanya tahajjud, berarti berusaha bangun dari tidur. Nyambung enggak? Bu. Kalau enggak nyambung, ulang kita. Nyambung ya, insyaallah ya. Jadi kalau Qiyamul Lail maknanya lebih luas. Tidak mesti sholat dan tidak mesti tahajud. Apapun kebaikan yang dikerjakan di malam hari maka disebut Qiyamul Lail. Tapi kalau kita nyebut tahajud maknanya lebih khusus. Salat sunnah yang dikerjakan antara Isya dan subuh di malam hari dimulai dengan tidur. Kesimpulannya, Qiyamul Lail maknanya lebih umum, tahajud lebih khusus. Bisa bedain? Insyaallah ya. Yang kedua, tahajud mesti dimulai dengan tidur sesuai dengan maknanya. Tahajud itu asal katanya hajada, tidur. Nih. Maka semua ulama mengatakan tahajud mesti tidur. Maka sholat yang paling berat, yang paling besar pahalanya setelah sholat wajib, sholat tahajud. Karena dimulai dengan tidur, mesti melawan ngantuk. Yang ketiga, setiap tahajud pasti Qiyamul Lail, tapi belum tentu Qiyamul Lail pasti tahajud. Karena Qiyamul Lail luas maknanya, tahajud lebih khusus. Oke, yang kedua, pembagian sholat malam. Sholat malam itu ada 3 jenis. Pertama, ada yang terikat dengan keadaan. Mesti tidur tadi, nama sholatnya tahajud.
Nah, ini sholat malam yang pertama, yang terikat dengan keadaan. Yang kedua, yang terikat dengan jumlah rakaat, namanya sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Nah, ditulis yang belum tahu arti witir. Witir artinya ganjil. Berarti sholat witir, sholat yang bilangan rakaatnya mesti ganjil, tidak boleh genap. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Ada hadis Nabi yang berbunyi innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, kata Nabi, 1 ahad. Dan Allah sangat suka bilangan ganjil. Kayak makan kurma, dianjurkan ganjil bunda. Siko, kalau ada siko 3, kalau ada 3 5, kalau ada 5 banyak 3 karena mengkuat sama. Iya, karena kita bukan orang Indonesia. Oke, sama saya sering bilang sama bapak-bapak, Pak, sudah punya istri 1 jangan tambah 2, cukup 1 saja. Karena Allah tuh suka bilangan 1. Kecuali yang sudah 2, kata saya. Boleh bukan dianjurkan 3. Oke, yang ketiga. Pertama tadi terikat dengan keadaan, tahajud namanya. Dimulai dengan tidur keadaannya. Yang kedua, terikat dengan jumlah rakaat, witir, mesti ganjil. Kayak Ramadan, ibu sudah witir saat tarawih, tahajud malamnya tidak usah witir lagi. Karena di tarawih 3, tahajud 3 ditambah 3, 6 itu ganjil apa genap? Genap. Maka nggak boleh 2 kali witir dalam semalam. Cukup sekali saja. Kalaupun ngotot pengen witir saat tahajud, usahakan bilangannya ganjil. Jadi saat tarawih 3, saat tahajud cukup 2 saja. Dengan niat menggabungkan dengan witir di awal saat tarawih. Oke, yang terakhir, sholat yang tidak terikat dengan apapun. Nah, ini seperti sholat tarawih, dia tidak terikat dengan nggak mesti tidur, nggak mesti ganjil. Sholat rawatib ba'diyah isya, biasanya 2 rakaat. Sholat sunah taubat, sholat hajat, yang punya hajat pengen hajatnya cepat dikabulkan, sholat sunah hajat namanya. Sholat istikharah bagi mereka yang bingung menentukan urusan hidupnya melibatkan Allah, namanya sholat istikharah. Istikharah itu minta petunjuk. Kalau istisqa minta hujan, istighfar minta ampun, istirahat minta rehat, bukan tidur. Karena rehat itu tidak mesti tidur. Kemudian ada salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu kalau ibu berwudu 2 rakaat, kalau ibu berwudu menyempurnakan wudu, artinya wudunya benar-benar, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka Allah wajibkan bagi kita surga, kata Nabi. 2 rakaat ini yang dilakukan oleh Bilal. Ketika sandalnya sudah di surga, orangnya masih di dunia. Saat pulang Isra Mi'raj, Nabi heran karena saat Isra Mi'raj diperlihatkan surga, Nabi mendengar suara sandalnya Bilal. Nabi sama malaikat Jibril, ini sandal siapa? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, itu sandalnya Bilal. Sepulang Isra Mi'raj, Nabi pun nanya sama Bilal, wahai Bilal, apa amalan kamu? Sandalnya sudah di surga, orangnya masih di dunia. Kata Bilal, ada 3 ya Rasul. Nah, ibu pengen gak sandal ibu masuk surga? Bu, lakukan 3 ini. Pertama, setiap batal wudu lagi. Berarti Bilalnya, wudunya bukan hanya untuk sholat. Bilal punya kebiasaan menjaga wudu. Dan Nabi mengatakan wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali pasti orang beriman. Jaga wudu. Nah, amalan ini bagus kalau kita mau mengerjakannya, Bu. Jadi orang beriman itu wudunya bukan hanya mau sholat, tapi mau bekerja dia berwudu, batal wudu lagi. Yang itu yang kata Bilal, setiap selesai wudu saya berdoa menghadap arah kiblat dengan doa selesai wudu. Apa doanya? Allahumma barik lana
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Kalau kita baca doa ya pada wudu menghadap ke arah kiblat, maka kata Nabi, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, 8 pintu surga terbuka, yadkhuluha min ayyiha syaa, dan kita bebas masuk surga melalui pintu mana saja. Sederhana amalnya, tapi pacak buat kita masuk surga. Maka pulang dari sini, amalan pertama tadi jaga wudu. Yang kedua, selesai wudu berdoa. Yang ketiga kata Bilal, tidak pernah saya berwudu kecuali setelah berwudu saya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Dan gara-gara itulah kata Bilal sandal saya masuk surga. Jadi kalau nanti ibu lakukan 3 ini, tiba-tiba hilang sandalnya, husnuzon. Mungkin dipaling kayak malaikat, dibawa ke surga, atau benar-benar dipaling kayak orang. Ya, apalagi sholat sunnah mutlak. Pernah dengar? Sholat sunnah mutlak itu ada dulu seorang sahabat namanya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau sholat dan sudah-sudah. Sampai ada seorang tabiin heran, kenapa nih orang kok sholatnya dan sudah-sudah? Dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Dia sudah-sudah. Sampai akhirnya ketika dia selesai datangilah. Kamu siapa? Saya Abu Dzar. Kaget semua mereka. Ternyata dia sahabat Nabi. Terus kamu melakukan apa tadi sholat sunnah dan sudah-sudah? Kata Bilal, kata Abu Dzar, saya sholat sunnah mutlak. Nah itu 2 rakaat. Ya, oke. Berikutnya yang ketiga, apa perbedaan tahajud dengan tarawih dan tahajud? Perbedaannya pada beberapa hal. Waktu yang pertama, tarawih dianjurkan di awal malam pada isya. Tahajud dianjurkan di akhir malam waktu utamanya. Tapi boleh tahajud pada isya, boleh. Kalau kita tidak yakin, Ustaz, saya ini kayaknya penipu kurang, dan kayaknya susah saya bangun di sepertiga malam terakhir, boleh tak saya tidur, saya tahajudnya pada isya? Ya silakan. Tidak tidur, ya silakan, itulah mampunya kita. Tapi jangan ditanya pahalanya. Pasti berbeda dengan mereka yang tahajudnya di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, waktu pelaksanaannya tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada orang tarawih pada Ramadan atau ke bulan Ramadan. Hanya ada tarawih itu di Ramadan. Berbeda dengan tahajud. Kalau tahajud sepanjang tahun ada di Ramadan, ada di luar Ramadan. Yang ketiga, tarawih tidak mesti tidur. Ya, tidak mesti. Dan sama tadi Bu, kalau kita misalkan tidak sempat tarawih pada isya, boleh tidak usah saya tarawihnya barengan dengan tahajud? Boleh, nggak masalah. Jadi usahakan Ramadan itu penuh tarawih kita Bu. Jangan sampai ada malam yang kita lewatkan dari tarawihnya. Kemudian kalau tahajud mesti tidur sesuai dengan maknanya tadi. Hajada, tidur artinya. Tahajud berusaha bangun dari tidur. Jumlah rakaat tarawih minimal 2, maksimalnya tidak terbatas. Bahkan ada ulama yang mengatakan dulu tarawihnya boleh 40 rakaat, ditambah witir 3, berarti 43. Ada yang 36, ditambah witir 3, 39 ada. Ada yang 20 tarawihnya ditambah 3, 23, ini yang banyak di kita. Ada yang 11, 8 tarawihnya, witirnya 3. Boleh, tidak terbatas. Minimal sholat tahajud berapa? 2. Dan tahajud maksimalnya menurut jumhur itu tidak lebih dari 8 rakaat tahajud. Tata caranya, tarawih dianjurkan berjamaah. Boleh sendiri, tapi dianjurkan kita berjamaah Bunda. Ke masjid. Kenapa? Kalau berjamaah, kita sholat berjamaah tarawihnya dengan kita sholat sendiri, sensasinya berbeda.
Kalau kita ke masjid, tarawihnya dengar bacaan imam. Apalagi imamnya bagus bacaannya. Kadang ada tausiahnya. Belum lagi ada nilai silaturahim. Kalau kita tarawihnya ke masjid, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan kawan, ada nilai silaturahim. Tapi kalau sholat sendiri di rumah, nah, tidak sesemangat kita sholat berjamaah. Kemudian tahajud. Tahajud dianjurkan sendirian, tidak berjamaah, kecuali bersama dengan pasangan, maka dianjurkan berjamaah. Ibu yang punya suami pulang dari sini bilang suaminya, "Bang, malam ini kita mulai tahajud toh." Ya. Suami jadi imam. "Ustaz, suami saya cuma hafal Al-Ikhlas." Tidak apa-apa. 8 rakaat. Rakaat pertama Al-Ikhlas. 2 Al-Ikhlas pada Al-Fatihahnya. Sampai rakaat ke-8 Ikhlas lah. Paling ibu mikir Ikhlas benar-benar dapat lagi. Tapi nggak apa-apa. Rumah tangga yang seperti itu berkah. Suami istri yang tahajud bareng, insya Allah lahir banyak keberkahan. Anak cucunya saleh-salehah. Iya. Maka yang belum pernah diimami tahajud sama suaminya, pulang dari sini minta, "Bang, pokoknya malam ini tahajud bareng." Ngapain kata lagi? Nggak tahu pokoknya tahajud bareng. Paling suaminya mikir, "Ini lalu nih kayak tanda-tanda di rumah tidak lama lagi kayak." Gak apa-apa. Tapi harus itu Bu. Jangan sampai, saya sering bilang sama bapak-bapak, jangan sampai puluhan tahun menikah tidak pernah mengimami istri sholat tahajud. Lah macam ya cacat kawin puri, tidak cocok. Oke, berikutnya terakhir, tempat tarawih dianjurkan di masjid, sedangkan tahajud dianjurkan di rumah. Oke, ini perbedaan antara tarawih dan tahajud. Berikutnya, waktu sholat malam. Ingat, sholat malam tadi luas. Ada tahajud, ada tarawih, ada witir, ada hajat, istikharah dan seterusnya. Kapan waktu sholat malam? Di Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Nabi Muhammad dalam hal ini yang dipanggil oleh Allah. Qumil laila illa qalila. Bangun kata Allah wahai Nabi Muhammad di malam hari. Perintah ke Nabi itu artinya perintah ke kita. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Boleh di pertengahan malam kata Allah, boleh sebelumnya. Auzil alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Boleh juga di akhir malam. Berarti waktu salat malam itu dari Isya sampai subuh. Cuma kapan waktu terbaik untuk salat malam? Nah, ini tergantung jenis salatnya. Kalau tarawih tadi dianjurkan di mana? Awal malam. Ada Isya langsung tarawih. Tapi kalau tahajud, witir itu dianjurkan di akhir malam. Nah, ini dalilnya. Ahabbus shalah ilallah salatu Daud alaihi salam. Salat yang paling Allah cintai itu kata Nabi, salatnya Nabi Daud, salat sunnahnya maksudnya. Wa ahabbus siyam ilallah siyam Daud, dan sebaik-baik puasa sunnahnya Nabi Daud. Salat yang paling Allah cintai, salatnya Nabi Daud. Salat sunnah yang paling Allah cintai, puasa sunnah yang paling Allah cintai, puasa sunnah Nabi Daud. Macam mana puasa sunnah Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Ibu yang merasa kuat puasa sunnah, silakan puasa sunnah Nabi Daud. Hari ini puasa, besok dah. Hari ini puasa, besok dah. Itu puasa sunnahnya Nabi Daud. Kemudian bagaimana salat malamnya Nabi Daud? Wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu. Nabi Daud itu dia tidur di pertengahan malam dan bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian wayana musudusahu, setelah dia tahajud di sepertiga malam terakhir sambil nunggu azan subuh, biasanya beliau tidur lagi. Itu waktu terbaik sholat malam. Nah, lebih saya detailkan lagi. Dianjurkan sholat malam itu dibagi 3 Bunda. Sepertiga malam pertama, malam berapa jam? 12 siang? 12 dibagi 3 berapa? 4 kali 3 12, benar kan? Tidak salah hitung kan?
Oke. 4 jam pertama, nah ini belum tahajud, tapi boleh kalau mau. Tapi pahalanya tidak sebesar yang berikutnya. Ini sepertiga malam pertama, dari kurang lebih setengah 7, setengah 8 sampai setengah 11. Nah ini 4 jam kan? 4 jam kedua ini dia kita tidur nih dari setengah 11 sampai setengah 2. Ini sepertiga kedua, boleh juga tahajud, tapi pahalanya tidak sebesar yang terakhir ini. Sepertiga malam terakhir dari setengah 2 sampai setengah 5. Waktu kita bahas manajemen waktu, masih ingat nggak? Imam Asy-Syafi'i membagi waktu malamnya 3 bagian. Imam Syafi'i ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Kata Imam Az-Zahabi, Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya 3 bagian. Tadi kan 12 dibagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama Imam Syafi'i apa yang beliau lakukan? Belajar mengajar. Ini beliau tunaikan hak manusia. Karena beliau orang yang berilmu, beliau mesti mengajarkan ilmunya ke orang. 2 jam berikutnya, 2 jam ngajar, 2 jamnya beliau membaca kitab ulama terdahulu untuk modal beliau mengajar. Nah berarti kalau kita, karena kita bukan ustaz, bukan ustazah, di 4 jam pertama di waktu malam, silakan ibu fokus waktu buat keluarga, buat suami, buat anak. Nah ini 4 jam pertama. 4 jam kedua, Imam Syafi'i tidur. Tidurnya Imam Syafi'i 4 jam. Dan ini rata-rata tidur alim ulama kita. Mayoritas alim ulama itu tidurnya 4 jam. Dari setengah 11 sampai setengah 2. Tidur Imam Syafi'i. Ini beliau menunaikan hak dirinya. Ada hak manusia, suami dan anak, kalau kami istri dan anak, atau hak orang lain. Ada hak kita untuk istirahat berapa jam? 4 jam. 4. Terakhir tunaikan hak Allah. Sepertiga malam terakhir itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sepertiga malam terakhir Imam Syafi'i memberikan waktunya buat Allah di waktu malam. Beliau tahajud mungkin kurang lebih 2 jam atau 1 jam. 1 jam berikutnya beliau baca Quran. 1 jam berikutnya beliau beristighfar, berzikir. 1 jam berikutnya beliau berdoa. Ibu, ayah ada bagi waktu malam? Yang pembagian waktu malamnya kayak gitu angkat tangan. Tidak hafal lah. Tapi bisa diterapkan maksud saya. Bisa. Saya juga sama. Saya tidurnya paling banyak itu dalam semalam 4 jam. Tapi saya tidurnya biasanya saya paling cepat tidur biasa jam 11. Paling cepat itu. Jarang saya tidur di bawah jam 11. Apa yang saya lakukan? Kadang saya pulang ngajar aja jam 9. Nah, jam 9.10 nih, kadang saya baca buku buat materi. Baru sekitar jam 11 saya tidur. Nah, nanti sekitar jam setengah 3 atau jam 2 saya bangun untuk tahajud atau untuk baca Quran, menyelesaikan target one day, one juz. Itu yang saya lakukan. Saya niru Imam Syafi'i itu. Sejak saya tahu pokoknya dia waktu Imam Syafi'i, saya berusaha menerapkannya. Karena Imam Syafi'i ini membagi waktunya, ada untuk manusia, ada untuk dirinya, ada untuk Allah. 3 hak tertunaikan. Ya, oke. Nah, waktu terbaik sholat malam itu yang mana? Sepertiga malam. Pertanyaan, kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dengan kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala setiap malam, kata Nabi, turun ke langit dunia. Allah a'lam yang mana langit dunia. Tapi di saat itu Allah lebih dekat dengan kita dibandingkan waktu yang lain. Dan saat itu Allah berfirman, "Mayyad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa aku kabulkan, kata Allah. "Mayyastaghfiruni mayyas'aluni fa u'tiyah." Yang minta aku kasih. Yang minta ampun aku ampunkan. Makanya doa mustajab pada tahajud di sepertiga malam terakhir. Saya sering mengamalkan ini, Bunda. Saya tes petugas haji, tiap malam saya tahajud.
Ya Allah, saya pengen haji sebelum umur 40 tahun. Alhamdulillah lulus. Dan berdoanya di 3 malam terakhir. Saya punya hajat apapun pokoknya, saya berdoa insya Allah diijabah oleh Allah. Karena itu waktu momen Allah lebih dekat dengan kita. Maka waktu terbaik sholat malam 1/3 malam terakhir. Boleh nggak 1/2? Boleh, tapi pahalanya tidak sebesar ini. Boleh nggak pada Isya? Boleh. Dan lebih dianjurkan lagi, sholat tahajudnya dimulai tidur kalau tahajud. Tapi kalau sholat yang lain ya tergantung. Kalau witir, nah ini sekarang witir bunda. Witir dianjurkan sebagai sholat penutup. Jadi sebelum kita melakukan sholat sunnah apapun, nah witir itu pokoknya di ujung. Sehingga di Ramadan kalau saya bunda tidak ada jadwal tarawih di luar, saya witirnya saya pending sampai tahajud. Kecuali saya sholat ke masjid, nak kita tahajud barengan orang. Nah ini ya. Innallaha bisolati hiya khairul lakum min humurin ni'am. Kata Nabi, Allah telah memberikan kepada kalian sholat yang pahalanya lebih baik daripada onta merah. Zaman Nabi dulu kendaraan yang paling mahal itu namanya onta merah, humurun ni'am. Kalau zaman sekarang tuh ya Lamborghini lah. Apa itu? Al-witir, sholat witir yang Allah jadikan waktunya antara sholat isya dan sholat subuh. Tapi waktu terbaik sholat witir itu di akhir malam sebagai sholat penutup. Ya, nah ini dia waktu sholat witir. Oke, kemudian berikutnya nih kita lewatkan. Jumlah rakaat sholat malam tergantung jenis sholatnya. Kalau tahajud minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi kalau bunda, ibu belum sanggup 8 rakaat, jangan ngotot. Untuk mengistiqomahkannya mulai dari 2 rakaat. Lagi sempat kan sebelum azan subuh terbangun, langsung berdiri 2 rakaat aja. Rutin aja dulu. Rutin 2 malam, setiap malam 2 rakaat, setiap malam 2 rakaat. Nanti kalau sudah 40 hari istiqomah, tiap malam 2 rakaat, 40 hari berikutnya ditambah lagi 4 rakaat. Semakin rutin, semakin istiqomah, tambah lagi. Nah itu namanya berprogres. Kalau ibu langsung 8 rakaat, melomsuah tahajud tiba-tiba 8 rakaat, besoknya linor, Besoknya kapok. ngantuk mata, lutut ya bekejar. Maksimal tahajud itu 8, tarawih minimal 2, maksimalnya banyak 40 rakaat dan seterusnya. Kemudian witir minimal 1, witir itu boleh 1 rakaat. Jadi misalkan ibu tahajud, tapi kok sudah ada bunyi tarawih dari masjid, takut tidak baca 3, cukup 1 saja witirnya, boleh. Ya, yang tidak boleh setengah sampai rukuk selesai. Terus bagaimana Ustaz kalau kita lagi tahajud tiba-tiba azan? Jangan dibatalin, lanjutin aja sampai salam. Karena kita mulainya sebelum azan. Jadi jangan dibatalin, lanjutin aja. Kemudian salat 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, salat rawatib ba'diyah isya 2, salat istikharah 2, salat taubat 2, salat sunah wudu 2. Oke. Jumlah rakaat salat malam. Nabi kata Aisyah ketika beliau ditanya bagaimana salatnya Nabi di Ramadan, dijawab oleh Aisyah, "Maka yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaat." Nabi itu salat malam baik Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Salat malamnya Nabi mau tarawih, mau witir, mau tahajud 11. Kalau tahajud berarti 8 tahajud, 3 witir. Tarawih juga sama, 8 tarawih, 3 witir. Dan sholatnya Nabi kata Aisyah, rumusnya 4-4-3, 4 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, satunya 3 rakaat 1 kali salam, 4-4-3. Itu tahajudnya Nabi. Dan saya biasanya ini bu, 4-4-3. Jadi tahajudnya saya bagi 2, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, tutup dengan 3 witir, genaplah 11. Dan itu biasanya lebih ringan.
dibandingkan ibu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kayaknya agak capek kalau kita belum terbiasa. Nah, saya lebih cepat 4-4-3, 4-4-3. Boleh nggak tapi Ustaz yang 2-2-2? Boleh. Ini dalil yang 4-4-3, arba'an salatan. Yang 2-2 mana dalilnya? Ini dia. Kata Aisyah, salatul laili, kata Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam itu kata Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, masna masna. Dan kalau kalian khawatir subuh datang, maka cukup witirnya 1 rakaat saja. Boleh. Ya, jadi jangan ragu lagi. Inilah pentingnya kita belajar, Bunda, dan kita tunjukkan dalilnya supaya nanti suatu saat ibu khawatir azan subuh maka witirnya cukup 1. Sah tak? Sah. Ini ucapan Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim, lafaznya punya Imam Muslim. Oke, berikutnya. Bagaimana tata cara salat malam? Salat malam kata Rasulullah, "Idza qama ahadukum minal lail falyaqtatihu salatahu bi rak'ataini khafifataini." Kalau kalian pengen salat malam, belum sanggup 4-4-3, 2 rakaat aja dulu kata Nabi. 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan pun setelah baca Al-Fatihah baca ayat pendek saja. Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Falaq. Atau rakaat pertama Inna A'tayna, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Yang ringan aja. Insyaallah 3-4-nya lebih ringan lagi. Semangat. Tapi kalau rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, sering sholat tahajud lagi. Nah, makanya ini caranya yang diajarkan Nabi. Jadi kalau Bunda pengen istiqomah sholat tahajud, sholat malam, mulailah dari 2 rakaat yang ringan saja dulu. Kecuali Bunda sudah istiqomah. Kecuali kita sudah rutin tahajud setiap malam. Nah, kalau itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau kami yang punya hafalan biasanya memurajaah hafalan itu di tahajud dulu. Insyaallah lengket hafalan. Ini anak-anak pesantren biasanya kayak gitu. Kemudian berikutnya, masih tata cara salat malam. Sa'altu Aisyah. Ini dari seorang sahabat namanya Masruq, bukan sahabat, seorang tabi'in. Karena kalau sahabat apa kemarin? Radhiyallahu. Berarti kalau rahimahullah dia tabi'in. Seorang tabi'in yang sudah meninggal dunia namanya Masruq. Kalau ulama yang masih hidup apa kemarin? Hafizahullah. Kalau Nabi apa? Sallallahu alaihi. Nabi selain Nabi Muhammad alaihi salam. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tabi'in dan ulama yang sudah meninggal rahimahullah. Ulama yang masih hidup hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah salawat dan salam sampai kepada Rasulullah alaihi salam, keselamatan bagi para nabi. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka, ulama yang sudah meninggal. Hafizahullah apa artinya? Semoga Allah menjaganya. Ditulis. Oh, terus sudah tulis dah. Tulis. Kita mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa artinya? Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Itu sallallahu alaihi wasallam. Khusus bagi Rasulullah. Khusus bagi Nabi Muhammad. Tidak ada nabi dan rasul yang sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad. Yang kedua, nabi selain Nabi Muhammad. Apa tadi? Alaihi salam. Apa artinya? Keselamatan baginya. Keselamatan baginya. Yang ketiga, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha, nanti domirnya saja. Apa artinya? Semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Nabi, tabi'in dan ulama yang sudah meninggal. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, dan ulama-ulama yang sudah meninggal. Ini rahimahu, apa artinya?
semoga Allah merahmatinya, menyayanginya. Itu kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal, hafizahullah, hafizahullah, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Hafizahullah. Contoh Ustaz Yusuf, hafizahullah. Ustaz Adi Hidayat, hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Ustaz Firdaus, hafizahullah. Ya, jangan sampai ibu kasaro, Ustaz Firdaus, rahimahullah. Nanti ibu nyuruh saya meninggal. Yang benar, hafizahullah. Nyambung ya? Oke, ada seorang ulama, seorang tabi'in namanya Masruq. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah kepada Aisyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bilail? Bagaimana salat malamnya Nabi? Dijawab oleh Aisyah, kana yanamu awwalahu. Nabi tidur dulu di awal malam, wa yaqumu akhiruhu. Lalu beliau salat di akhir malam. Jadi salat malamnya Nabi tidak di awal malam, tidak di pertengahan malam, tapi di akhir malam. Tsumma yarji'u ila firashihi. Selesai salat malam, tidur lagi enggak Nabi? Tidur. Kalau beliau masih sempat tidur. Tidur. Karena Nabi itu menyuruh kita tahajud, tapi juga beliau menyuruh kita untuk menunaikan hak tubuh kita. Jangan sampai bunda tidur setelah tahajud tiap malam, tapi tidak pernah tidur. Akhirnya yang seperti ini menzolimi diri, nggak boleh. Suami juga sama, tahajud tiap malam, bini tidak suka dicuek, nggak pernah disentuh istrinya, nggak boleh. Dia mesti seimbang hidup kita. Fa'idza adzana al-muadzin wa taba. Ketika azan dikumandangkan, Nabi bangun. Kemudian fa'inkan Nabi hajah, salah. Kalau beliau junub, misalkan beliau berjima di malamnya dengan istrinya, beliau mandi wajib dulu sebelum salat subuh. Wa illa tawaddaa wa kharaja. Tapi kalau beliau tidak junub, beliau langsung berwudu dan langsung berangkat ke masjid. Itu yang dilakukan Nabi. Berarti Nabi itu tahajudnya, salat malamnya selalu di sepertiga malam terakhir, kecuali tarawih tadi. Berapa jumlah rakaat salat witir? Ganjil. Ganjilnya berapa? Ganjilnya boleh 5, boleh 3, boleh 1. Ini dia. Berapa paling banyak salat witir? Kalau paling dikit tadi kan 1. Berapa paling banyak? Ada yang mengatakan, ini dia, paling banyaknya 9 atau 11 rakaat. Ada riwayat yang kedua mengatakan paling banyak Nabi salat witir itu 13 rakaat. Boleh. Tapi untuk pemula seperti kita nggak usah banyak-banyak, cukup di 3 atau 1 pun tidak masalah. Ya, yang penting dia sempurna 1 rakaatnya. Terakhir Bunda, kita akan bahas apa keutamaan qiyamul lail. Kalau kita menghidupkan malam kita dengan banyak beribadah, beramal soleh, baik baca Quran, baik belajar, baik berkhidmat pada suami, baik juga mungkin bersedekah, atau mungkin sholat malam yang kita lakukan, termasuk tahajud, witir. Apa yang bakal kita dapatkan? Ada 10 keutamaan sholat malam. Yang pertama, kita langsung masuk aja ya. Sholat malam adalah sholat sunnah yang paling besar pahalanya, khususnya tahajud. Tahajud itu Bunda, sholat malam yang paling besar pahalanya. Nabi bersabda, nih dia, afdhalus sholat ba'da sholatil maktubah. Sholat yang paling afdal, paling besar pahalanya setelah sholat wajib, as-sholatu fi jawfil laili, yaitu sholat di akhir malam. Sholat apa itu? Tahajud. Jadi tahajud yang paling besar pahalanya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kira-kira Bu? Kenapa sholat tahajud lebih besar pahalanya? Karena paling susah untuk dikerjakan. Pahala Bunda, tengok saya, akan Allah berikan kepada kita tergantung tingkatan kesulitan kita mengerjakannya. Sholat 5 waktu, yang paling besar pahala yang mana? Subuh. Kenapa? Karena Paling berat. Mesti melawan ngantuk, dingin. mesti
mesti melawan cuaca yang ekstrim, dingin minta ampun, mesti melawan malas, belum lagi ditarik-tarik kayak orang laki. Berat perjuangannya. Setelah sholat subuh, sholat apa yang paling berat pahalanya? Asar dulu. Karena asar ini dia sholat kejepit, orang sering lalai. Iya, sering orang tidak sering orang lupa. Yang ketiga baru isya. Isya itu baru sholat yang paling ringan. Memang yang paling berat berikutnya. Kemudian zuhur yang paling ringan apa? Maghrib. Karena maghrib paling mudah. Tengoklah sholat maghrib nanti ramai di masjid. Tapi tengoklah besok subuhnya. Rata-rata tua semua. Dan dulu ulama kita mengatakan apa? Kalau kalian ingin melihat kesungguhan seseorang beragama, lihat di mana sholat subuhnya. Ini para laki-laki khususnya. Termasuk kalau bunda punya anak, gadis, mau nyari jodoh buat suaminya, datang sholat subuh. Cuma saya lah kawin dulu. Yang bujang gak manela. Ya. Oke, berikutnya tahajud juga sama. Dia paling besar. Kenapa? Karena paling berat. Kalau duha ringan atau berat? Ringan. Rawatib qabliyah ba'diyah ringan. Ada sholat wajib langsung berdiri aja ringan. Tapi tahajud yang paling berat. Karena kita masih tidur melawan ngantuk itu luar biasa bunda. Ya. Ini kita lewatkan. Yang kedua, sholat qiyamul lail atau sholat malam itu punya banyak manfaat bunda. Nih, Nabi bersabda, hadisnya menarik ini bunda. Riwayat Imam Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami, tapi diriwayatkan lewat banyak sekali sahabat. Ada Bilal bin Rabah, Abu Umamah Al-Bahili, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail, kalian mesti sholat malam. Apa manfaat sholat malam? Pertama kata Nabi, fa innahu da'us solihina qablakum. Sholat malam itu bunda kebiasaan orang soleh sebelum kita. Jadi jangan pernah mengaku diri kita soleh soleha kalau tidak pernah sholat malam. Ayo pulang dari sini bertekad. Ya Allah, saya pengen buktikan diri saya kepadamu, saya orang soleh. Tahajudnya belum. Bisa? Insya Allah. Yang kedua, ini manfaat pertama sholat malam. Kebiasaan orang soleh sebelum kita. Tidak disebut kita soleh-soleha kecuali kita sholat malam. Ya, yang kedua manfaat sholat tahajud, sholat malam. Qurbatun ilallahi ta'ala, mendekatkan kita kepada Allah. Wasilah dekat sama Allah. Lihatlah mereka yang suka tahajud bunda, dekat mereka sama Allah, merasakan hadirnya Allah dalam setiap nafas kehidupan mereka, merasakan hadirnya Allah dalam setiap problematika kehidupan mereka. Terasa hadirnya Allah, dekat kita dengan Allah kalau kita sering tahajud. Kita dekat dengan manusia saja urusan kita dipermudah, ya kan? Dekat dengan bupati, wali kota, gubernur, gampang dapat proyek. Dekat dengan polisi, apa urusannya yang dipermudah? Tidak jadi kena tilang, lewat baik. Saya kemarin kena tilang di Pangkal Pinang, di dekat Transmart itu, hati-hati jangan nggak pakai seatbelt. Tiba-tiba datang surat dari Polda. Ini mobil ras, mobil yang lama. Silakan bayar FLE-nya. Akhirnya saya telepon ini ada jenderal di Polda itu. Saya kan rutin di Polda. Pak, saya nanti lah, gampang, satu adalah saya bayar. Nah ini dekat dengan polisi, dekat dengan Allah, apapun hajat kita dikabulkan. Percayalah saja. Makanya tahajud itulah cara kita mendekat ke Allah. Pengen gak dekat sama Allah? Pengen ya. Jadi kalau pengen dekat sama Allah, mulai malam ini berniat tahajud. 2 rakaat aja dulu malam ini. Ya, jangan langsung banyak. 2 rakaat aja. Bila perlu ajak suaminya. Bila perlu nanti kalau sudah rutin, Pak, kita sampai meninggal dunia jangan
itu bilang sama suami. Nanti insya Allah anak cucu kita soleh semua. Yang ketiga, apa manfaat sholat tahajud? Manhatun anil ithmi, mencegah kita bermaksiat. Yang suka tahajud, keinginan bermaksiatnya itu nggak ada. Karena dia dekat dengan Allah, karena dia orang soleh, karena pikirannya itu dipenuhi dengan kebaikan. Jadi tidak ada ruang lagi bagi yang buruk-buruk. Kemudian yang keempat, takfirul lisayyi'at. Salat malam itu mengampunkan dosa-dosa kita otomatis tanpa perlu kita minta ampun. Yang kelima, nah ini yang menarik nih, manfaat salat malam yang terakhir, tahajud yang terakhir, mataradatul hidayah anil jasad, mengobati penyakit. Ibu yang punya penyakit, mulai malam ini tahajud, insya Allah sehat. Percaya sama saya. Ada yang sakit stroke, tahajud mulai malam ini. Ada yang ngilu kakinya, stroke mulai malam tahajud mulai malam ini. Bukan stroke malam ini, tahajud malam ini. Ya, insya Allah tahajud akan menyebabkan kita sehat. Karena di waktu malam itu cuacanya bersih, Bunda. Kemudian tahajud ini itu sholat yang paling ikhlas. Kenapa? Tidak sampai lah nengok kita, kecuali kita dan Allah. Itu dia bersih dari riya. Orang yang suka tahajud itu insya Allah ikhlas. Itu manfaatnya enggak kita tahajud. Kemudian berikutnya sholat malam itu Bunda, salah satu wasiat Nabi kepada Ali dan kepada kita juga. Nabi pernah bersabda kepada Ali. Kata Ali, karena wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li Ali. Anqala, nah ini kenapa tulisnya alaihi salam? Karena ini saya ambil dari kitab orang Syiah. Kitab judulnya Al-Kafi. Jadi orang Syiah itu nyebut Ali itu bukan radhiyallahu anhu, tapi alaihi. Dia mensejajarkan Ali dengan para nabi. Ya maklumlah orang Syiah. Ya mereka berlebihan mengkultuskan Ali. Bahkan Syiah yang berberat itu sampai menuhankan Ali. Ada Syiah seperti angkat tangan yang Syiah. Salah satu ciri orang Syiah itu tidak jujur. Benar, mereka punya konsep namanya taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu wajib berbohong. Kalau orang nanya punya Syiah beda. Contoh, matri Syiah enggak? Ustaz. Tapi bukan saya dulu matri Syiah. Itu contoh. Ya, datang ngaku mereka. Oke. Ciri orang Syiah apa Ustaz? Kalau mereka sholat ada batu di keningnya. Ditaruh di tempat sujudnya, batu bulat kecil. Ya, itu. Yang kedua ciri orang Syiah, kalau kita ngobrol, mereka benci dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Paling nggak suka mereka, karena mereka menganggap orang-orang tadi, termasuk Muawiyah, merampas kekuasaan yang seharusnya diberikan ke Ali. Jadi mana di kawan kita, tiap kali kita cerita Abu Bakar, Abu Bakar tidak bagus dah. Syiahnya ya. Oke, lanjut kita. Ya Ali kata Nabi, wahai Ali kata Nabi, usika fi nafsika bi khisalin fahfazha. Aku wasiatkan kepada kamu satu nasihat, jaga kata Nabi. Lalu Ali pun berkata, Allahumma a'inhu, ya Allah beri saya, bantu saya ya Allah. Lalu Nabi bersabda, alaika bi salatil lail wa alaika bi salatil lail wa alaika bi salatil lail. Jangan tinggalkan salat malam, mesti salat malam. Itu wasiat Nabi buat kita. Yang keempat, salat malam itu Bunda, ya, atau qiyamul lail itu kebiasaan orang bertakwa. Az-Zariyat ayat 15 sampai 22. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang bertakwa itu kata Allah akan masuk ke dalam surga dan taman-taman yang ada di surga termasuk mata air yang ada di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan menikmati apapun yang Allah berikan kepada mereka di surga. Ciri mereka apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang bertakwa selama di dunia baik, tidak pernah jahat ke orang. Dia dijahatin sama orang tidak pernah balas. Itu orang-orang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. 17-nya orang bertakwa itu di waktu malam sedikit tidurnya. Kenapa? Tahajud. Jadi ciri orang bertakwa tahajud. Nah, jangan menyebut diri kita bertakwa, jangan menyebut diri kita orang soleh kalau tidak pernah sholat tahajud.
Di ayat yang lain juga hampir sama nih. Di Quran surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah. Sama enggak kata Allah orang yang tidak beriman dengan orang beriman? Orang beriman akan bangun di malam hari sajidan wa qa'imah, sujud dan berdiri beribadah kepada Allah, yahdharul akhirah karena mereka takut hari akhirat, wa yarjul rahmatar rabbih dan mereka mengharapkan kasih sayang dari Allah. Kemudian berikutnya ada di Quran surah Ali Imran ayat berapa ini? 113, 114. Orang bertakwa dari kalangan ahlul kitab. Laisu sawa'a min ahlul kitab. Tidak sama orang ahlul kitab yang beriman dengan yang tidak. Sebagian ahlul kitab umatun qa'imah. Ada umat yang bertakwa. Yatluna ayatillah ana al-lail. Mereka akan baca Quran di waktu malam. Wa hum yasjudun dan mereka akan bersujud di waktu malam. Itulah salat tahajud. Kemudian di Al-Imran ayat 17, ciri orang bertakwa as-sabirin, penyabar. Ibu sabar beda? Kadang sabar, kadang Sabar. Kalau sama suami? tidak. Sabar, bertakwa. Kadang sabar, kadang tidak. Kepijat tuh. Orang yang bertakwa itu penyabar. Yang kedua, as-sadiqin, ibu jujur dah. Jujur. Insyaallah. Kalau nemu duit suami di kantong suami, beri dah ke suami. Ya. Berarti tidak jujur. Rezeki itu bunda, cuma tetap dilaporin, duitnya tetap ambil jarang. Itu caranya. Wal qanitin, orang yang bertakwa itu qanitin, dia takut kepada Allah. Wal munfiqin, suka berinfak. Orang bertakwa ada pelit. Wal mustaghfirin bil ashar, orang bertakwa di waktu sahur banyak beristighfar. Kalau ibu Ustaz saya nggak bisa tidur lagi kalau nggak tahajud, berarti sambil nunggu azan subuh tetap di sajadah istighfar. Boleh istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Boleh istighfar Nabi Yunus, ini yang saya sering amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Targetkan 100. Bila perlu lebih banyak lebih bagus. Atau istighfar yang biasa, astagfirullahaladzim. Oke. Kemudian di ayat yang lain surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Ciri orang bertakwa itu ketika dibacakan ayat Allah, mereka tersungkur bersujud, memuji Allah, memuliakan Allah, dan mereka tidak sombong. Jadi yang sombong bukan orang bertakwa. Ingat Bu, Allah benci dengan orang muda yang sombong. Tapi Allah lebih benci juga dengan orang tua yang sombong. Allah benci dengan orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci lagi dengan orang miskin yang sombong. Allah benci dengan orang yang cantik sombong. Tapi Allah lebih benci lagi kajian taifah. Kalau dia cantik sombong, ada yang dia sombongin. Nah, sombong Allah benci dengan orang berilmu sombong, tapi Allah lebih benci dengan orang bodoh yang sombong. Nah, jangan sombong ya. Kemudian di ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji, orang bertakwa itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Berarti tidurnya berapa jam tadi? 4 jam. Ibu berapa jam semalam? 8 malam siangnya. Oke, berikutnya Bunda. Ya. Ciri-ciri hamba pilihan Allah ada di Al-Qur'an ayat 63 sampai 74. Ya, benar. Wa ibadur rahman, ciri hamba-hamba pilihan Allah. Kalau kita mengaku hamba pilihan Allah, mudah-mudahan ini ada pada kita. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi tidak dengan kesombongan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang ngajak berdebat, orang tadi tidak kalah, kita cukup katakan assalamualaikum. Berarti tidak usah berdebat dengan orang macamnya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada
sujuda wa qiyamah, yaitu orang-orang yang begadang demi bersujud kepada Allah. Tahajud. Jadi tahajud ini Bunda ciri hamba pilihan Allah. Kemudian salat malam tanda hamba terbaik. Ini ucapan hadis Nabi. Kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Hamba terbaik di antara kalian, kata Nabi, sebaik-baik hamba di antara kalian adalah dia jika dia sholat malam. Berarti jangan pernah mengaku hamba Allah yang terbaik kalau kita tidak pernah sholat malam atau jarang. Ayo istiqomah. Saya jujur tadi saya sampaikan, setelah saya buat materi, saya baca, saya berazam, insya Allah mulai malam ini sampai saya meninggal dunia, saya gak akan tinggalkan. Niatnya dulu pokoknya. Niat baik kan sudah dicatat kebaikan. Pengen saya. Bahkan saya bilang sama istri, Umi kita mulai tahajud Allah kata Umi. Nah itu, ya. Makanya ibu yang ngajak suami. Apa manggil suami? Bebek. Beb, malam ini tahajud ya, walaupun atau panggil bebek banyak. Yang keenam Bunda, umat yang paling mulia adalah yang qiyamul lail, yang salat malam. Ini menarik nih hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyarafu ummati," umatku yang paling mulia ada dua cirinya, kata Nabi. Dicatat Bunda. Ada dua ciri umat Nabi yang paling mulia. Pertama, hamalatul Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran. Itu umat Nabi yang terbaik. Ini dia, contohnya mana Ustaz? Kawan-kawan one day one use. Tiap hari ngaji. Tidak hanya ngaji, mereka belajar sama Ustaz Yusuf. Tidak hanya belajar baca Qurannya, mereka belajar kandungannya dengan kita di kajian Oasis. Ini hamalatul Quran, umat Nabi yang paling mulia. Yang kedua, siapa umat Nabi yang paling mulia? Wa ashabul lail, mereka yang beribadah di malam hari, tahajud. Itulah umat Nabi yang paling mulia. Tahajud Bunda. Kemudian yang ketujuh, qiyamul lail, kemuliaan kita orang beriman. Menjadi orang beriman itu mulia, dan lebih mulia lagi kemuliaan kita kalau kita salat malam. Ini ada hadis riwayat siapa nih? Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. Mereka mengatakan sahih dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi. Suatu ketika, kata Sahal, malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, ketahuilah engkau bakal mati. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang kalian sukai, tapi ketahuilah suatu saat kalian akan berpisah. Yang ketiga, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, kemuliaan orang beriman itu kalau dia bisa sholat malam. Yang sudah istiqomah sholat malam banyak-banyak bersyukur. Dan itulah mulianya kita di hadapan Allah. Dan yang terakhir, wa issuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan kita berikutnya kapan? Ketika kita berlepas dari ketergantungan kepada manusia, hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah. Kalau kita tidak lagi berharap sama manusia, harapan kita hanya sama Allah. Kalau hati kita sudah seperti itu, mulia kita mudah. Kita tidak diperbudak oleh manusia. Oke, yang ke-8, qiyamul lail, pintu kebaikan. Nabi pernah bersabda kepada Mu'az bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'az, mau enggak kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaum junnah, puasa itu tameng dari kemaksiatan. Junnah itu pelindung, tameng. Kalau yang rajin puasa insya Allah tidak berpikir bermaksiat. Was-shadaqah tutfi al-khati'ah. Kalau kalian bersedekah dengan harta kalian, kata Nabi, itu bisa menghapus dosa-dosa kalian. Lalu yang ketiga, akan menghapus dosa kalian sebagaimana air memadamkan api. Begitulah sedekah menghapus dosa-dosa kita. Seperti api disiram dengan air padam, begitulah dosa-dosa kita. Ayo yang belum masukin sedekah, masukin di sini. Ya. Yang terakhir, wassalatu rajulu
min jawfil lail, pintu kebaikan berikutnya sholatnya seseorang di akhir malam, tahajud. Itu pintu kebaikan. Percaya saya Bunda, kalau kita rajin tahajud, insya Allah akan banyak akhir kebaikan dari diri kita. Kalau kita rajin tahajud, ya. Yang jomblo, kalau pengen dapat suami yang rajin tahajud, mulai malam ini rajin tahajud. Karena jodoh kita gambaran diri kita, ya. Yang kesembilan, kiamat lahir, pintu kemuliaan pada hari kiamat. Ini ada hadis Rasulullah bersabda, ketika Allah kumpulkan orang yang terdahulu dan orang yang paling akhir hari kiamat, maka Allah bertanya, siapa di antara kalian yang lambungnya jauh dari tempat tidur? Dan itu dibanggakan oleh Allah. Kemudian sebagai penutup, keutamaan sholat tahajud atau sholat malam. Sholat malam itu wasilah banyak kebaikan. Pertama, wasilah masuk surga. Kata Nabi, ya Yohanes, wahai manusia, afsyus salam, sering-sering mengucapkan salam. Wa atimut ma'am, sering-sering berbagi makanan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Kayak sekarang kita belajar silaturahim ini Bunda. Terakhir, wasallu bil laili wan nasuniyah, salatlah di malam hari ketika orang banyak tertidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Berarti salat malam tiket kita masuk surga. Kemudian berikutnya, orang yang salat malam dia akan mendapatkan kamar nanti di surga. Nabi bersabda, inna fil jannah ghurafa, di surga itu nanti ada kamar-kamarnya. Yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha, dari dalam kaca tengok keluar, dari luar kaca tengok ke dalam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, nama sahabatnya Abu Malik Al-Asy'ari, liman dia ya Rasulullah? Ya Rasul, untuk siapa kamar-kamar yang di surga? Kata Nabi, untuk orang yang melakukan 3 hal. Pertama, liman atau bal kalam, bagi mereka yang ngomongnya baik. Ibu baik ngomongnya? Insyaallah. Ngomong baik ya, sama siapapun termasuk sama suami. Ngomong baik. Orang baik itu cukup kita nilai ucapannya Bunda. Ustaz, macam mana kalau lagi kasar? Yang penting kita jangan kasar. Ustaz, macam mana kalau lagi tidak bagus ngomong? Kitanya yang jangan. Jangan sampai kezaliman ke orang, kemaksiatan orang menyebabkan kita bermaksiat dan berbuat zalim juga. Jangan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Buktikan kalau kita tidak sama levelnya dengan dia. Kawan juga sama kan? Ada kawan ngomongin kita, jangan kita bilang lah ngomongnya juga. Apa bedanya kita? Udah, biarkan kita diomongin, kita dapat pahala sembahyangnya gratis. Ibu yang pernah ngomongin saya dulu, ada enggak? Pahala ngaji ibu buat saya gratis. Ya, oke. Yang kedua, watak aman to'am. Siapa kamar yang di surga? Kata Nabi yang kedua, mereka yang suka berbagi makanan. Nah, minggu depan saya tantang siapa yang mau bawa konsumsi minggu depan. Ayo, gak usah yang mahal-mahal dah. Pagi sore atau yang mana deh. Itu aja kan. Oh, pangeran. Gak usah yang mahal-mahal dah, yang murah deh, yang pangeran deh. Kemudian yang ketiga, untuk siapa kamar di surga? Wabata qaimah wa nasuniyah, untuk yang suka begadang sholat malam ketika banyak manusia tertidur. Insya Allah kita dapat kamar khusus nanti di surga. Amin. Kamarnya VIP. Amin. Iya, bukan kamar biasa. Kemudian salat malam wasilah dibangkitkan di kedudukan yang mulia. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak. Al-Isra ayat 79. Di sebagian malam kata Allah, tahajud kalian asa ayyam anta rabbuka maqama mahmuda. Kalau kalian tahajud hari kiamat Allah bangkitkan kalian di kedudukan yang paling mulia di sekian banyak umat manusia. Mulia kita, tahajud Bunda. Itu wasilah dunia akhirat kita mulia. Kemudian qiyamul lail wasilah kemuliaan hari kiamat. Ada 3 golongan kata Nabi, Allah akan bangga dengan mereka. Yang pertama, ar-rajulu yaqumu minal lail, yang suka salat malam. Allah bangga dengan mereka. Yang kedua, wal qaum idza saffu as-salat, salatnya rapat ketika berjamaah. Dan yang ketiga, wal qaum idza saffu bil qital, yang berbaris untuk medan perang bertempur melawan musuh. Wasilah keselamatan hari kiamat. Kullu ainin baqiyah yaumul qiyamah illa arba'a a'yun. Semua mata akan menangis kata Nabi hari kiamat kecuali 4 mata. Mana 4 mata yang tidak menangis? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah menangis karena takut sama Allah.
hari kiamat tidak akan menangis lagi dia. Menangisnya cuma di dunia. Mata yang menangisi dosa-dosanya, mata yang menangisi kezolimannya, kejahatannya sama orang lain, mata yang pernah bermaksiat takut sama Allah, hari kiamat selamat. Yang kedua, ainun pukiat fisabilillah, mata yang berjuang di medan Allah, di medan apa? Di jalan Allah, yang memperjuangkan agama Allah. Wa ainun ghaddan an maharimillah, yang ketiga, mata yang tidak akan menangis hari kiamat, mata yang terjaga dari melihat sesuatu yang Allah haramkan. Kalau kami orang lagi ini mah cewek cikat, orang bini ini mah cowok ganteng. Iya. Saya berusaha menggambarkan itu. Saya kerjanya di warung kopi Pangkal Pinang. Alhamdulillah ada cewek cikat, saya menurut. Tapi rupanya cewek duduk depan saya. Ini saya pakai rumus susah dasar. Ya, di timur bedusi dan di timur Bazir. Nama bela. Kemudian mata yang terakhir yang tidak akan menangis, ainun ba'at sahiratun sajidatan yubahillahu bihi al-malaikah, mata yang begadang karena salat malam. Insyaallah mata-mata yang begadang demi salat tahajud hari kiamat tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah menangis. Qiyamul lail wasilah doa diijabah, karena di waktu malam itu ada satu waktu mustajab. Jadi kalau ibu baca Quran, jangan lupa berdoa setelah itu. Kalau ibu apalagi sholat malam, kalau ibu bersedekah di waktu malam, berdoa, karena di waktu malam itu ada satu waktu mustajab. Sepanjang malam ini, lebih khusus lagi sepertiga malam terakhir yang tadi Allah berfirman, barang siapa yang berdoa aku kabulkan, yang minta aku beri, yang minta ampun aku ampunkan. Kemudian Bunda, wasilah dekatnya kita dengan Allah, aqrabu ma yakunu rabb minal 'abd fi jawfil lailil akhir. Tidak ada momen paling dekat kita dengan Allah selain sujud, waktu berikutnya saat sepertiga malam terakhir. Itulah momen paling dekat kita dengan Allah. Terakhir sebagai penutup ini, orang yang sholat malam itu akan dirahmati. Yang tadi saya bilang, suami istri yang tertahajud, Allah akan rahmati seorang suami yang bangun di malam hari lalu dibangunkan istrinya untuk sholat bersama. Pun Allah akan rahmati seorang istri yang bangunkan suaminya untuk sholat tahajud, dapat rahmat Allah. Nah, yang terakhir, sholat malam itu wasilah semangat dan semangat dan energi maksud saya, ya. Karena di waktu malam kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ikatan pertama akan lepas kalau kita langsung berwudu, kata Nabi, berzikir pada tidur. Yang kedua, ikatan kedua akan terlepas kalau bangun tidur langsung berwudu. Ikatan ketiga akan lepas kalau kita langsung sholat tahajud atau sholat subuh. Kalau 3 ikatan lepas, fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, kita akan nasyid, energi, melakukan kebaikan dan bawaannya semangat. Tapi kalau ikatan setan masih ada, bawaannya bad mood. Kemudian berikutnya malas melakukan kebaikan. Jazakumullah. Ini lain kali nanti kita bahas insyaallah hukum-hukum fikih. Ini belum saya ganti atasnya, hukum fikih yang terkait dengan sholat malam. Jadi insyaallah di lain waktu kita bahas. Ada masuk satu pertanyaan ke saya dari jamaah yang nanya tentang sholat malam. Lagi ada waktu 10 menit. Lagi ada waktu 10 menit. Lama maghrib. Kan lama kita maghrib. Oh, maghrib masih lama ya, benar ya. Oke, mana ini? Oh, ini dia. Ustaz mau bertanya, kalau kita sholat malam dimulai dengan sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, baru sholat tahajud, lalu witir, apakah bisa selesai sholat baru kita doa semuanya digabung atau gimana? Ya, sholat malam itu boleh nanti di waktu tahajud itu digabung istighfar, taubat, hajat, witir, habis itu berdoa, digabung boleh. Pun setiap selesai sholat doa langsung juga boleh. Itu tidak didetailkan oleh Nabi. Apakah boleh sholat tahajud tanpa sholat taubat? Boleh. Iya, tidak ada larangan. Oke, ada yang mau nanya? Oke. 1, 2, cukup. Oh iya. Silakan. Ini materi tolong. Nanti sampahnya ya Bunda dibawa pulang ya.
Singkat, padat, langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan kita yakin bahwa tahajud itu pengabulan doa. Bolehkah kita menagih? Menagih artinya kan kata Allah dikabulkan untuk dikabulin. Bolehkah seperti itu? Nagih doa ya Allah. Dan kan jadi Allah dapat kita pengabulan dan belum dikabulkan bisa loh. Nah kita ngomong ya Allah kan janjimu pengabulan kenapa belum dikabulkan? Boleh Ya. kan? Gini Bunda, ada hadis Nabi sahih hadisnya, "Min muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahimin." Ketika seorang hamba muslim kata Nabi berdoa dan selama dia berdoa dia tidak melakukan dosa dan tidak putus silaturahim, illa a'tahu ihda talatin. Allah akan kabulkan doanya dengan satu dari 3 cara. Cara yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'wata, dia minta untuk dikabul, cash. Ini cara pertama Allah mengabulkan doa, tapi jarang dan langka. Kalaupun ada paling sesekali. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Cara Allah kabulkan doa, kita minta bahagia dunia enggak Allah berikan, tapi nanti Allah berikan di akhirat. Karena kalau diberikan di dunia, kita bisa jadi lalai. Walal akhiratu khairul laka minal. Bagaimanapun juga kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Minta bahagia di dunia, salah terus hidup kita di dunia. Dan Allah kabulkan karena Allah tahu kita kebahagiaan di dunia mungkin kita lupa sama Allah. Mungkin tidak duduk lagi di majelis ini. Yang ketiga kata Nabi, kabulkan doa kita. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithliha. Minta A, Allah kabulkan B. Minta kayu, Allah kasih, tapi Allah sehatkan badannya. Minta apa lagi? Minta jadi pejabat, Allah beri, tapi anak-anak kita tidak solehah. Jadi jangan-jangan sebenarnya doa kita sudah dikabulkan, tapi lewat cara yang tengoklah, maaf, beri maaf orang kaya, penyakitnya jarang, sakit gigi, pilek, batuk, jarang, pening kepala. Rata-rata sakit orang kaya itu kelas berat semua, jantung, liver, tengok ginjal. Kalau kita yang rezekinya pas-pasan nih, pening kepala, sakit gigi, pilek, iya, batuk. Jadi sepertinya penyakit itu menyesuaikan dengan kantong. Jadi bersyukurlah jadi orang miskin. Bersyukur jadi orang kaya. Jadi gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya kita doanya sudah dikabul. Berhusnuzon sama Allah. Jadi jangan menagih kepada Allah, karena bisa jadi sebenarnya yang kita tagih itu sudah Allah kasih. Ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sama Allah tuh ngomong aja, kayak kita ngomong sama teman kita. Ceritakan aja masalah kita. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman ibu-ibu bisa melihat ada video di media sosial, ada orang di masjid Nabawi dia curhat sama Allah. Linknya banyak itu. Dia curhat ke Allah, berdoa kayak dia ngobrol dengan kawan. Memang begitu harusnya kita. Makanya tidak ada doa yang paling utama kecuali doa dengan bahasa kita. Minta aja dengan apapun tentang kita. Saat apa? Ya Allah, hati saya tertinggal. Ceritakan aja, nyaman macam ini ya Allah. Beri kesadaran ya Allah. Ya pokoknya cerita aja, curhat aja sama Allah. Itulah cara terbaik. Ya. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang saya sampaikan? Oh ya, minggu depan kita tema baru. Saya insya Allah membahas tema minggu depan itu tentang adab sakit, adab menjenguk orang sakit, adab kalau kitanya yang sakit, bagaimana? Itu nanti insya Allah akan depan. Itu baru planning saya, tapi ada kemungkinan berubah. Bunda-bunda kalau ada mau usul materi juga silakan sampaikan ke pengurus, Nadia, Menteri, atau Mbak Baby mau minta materi apa. Udah lama nggak tafsir, Ustaz? Udah lama nggak belajar tafsir? Tafsir, ya, boleh nanti kita bahas tafsir. Terakhir kemarin surah udah lama banget ya. Al-Ma'un ya kalau saya nggak salah
Alhamdulillahirabbil alamin wa anta qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha